Hello, welcome everyone to FLS 3 Weekly Video Game Week 22 menuju 23. Pertama-pertama gue mengucapkan sorry dulu karena ada beberapa kendala teknis dan jadinya kita video terlambat. Tapi ada juga memang informasi yang memang harus kita masukin nih di video karena saat kita tag itu informasinya benar-benar belum ada dan update ya langsung. Karena itu munculnya barusan pagi. Jadi for your information ini kita take itu hari Jumat malam. Nah ini banyak planning kita agak berubah nih sekarang. Bahkan ada yang katanya mau wildcard. Jadi nanti kita lihat ya siapa yang mau wildcard ya. Nah di weekly video ini juga kita akan bahas highest lowest. Akhirnya ada highest lowest lagi. Dan game week 22 review guys. Dan Q&A ada yang bertanya tentang Liverpool and Manchester City. Ini kayaknya ramai banget ya. Karena banyak manajer APL yang punya asetnya mungkin 2 Liverpool, 2 City jadi punya 4 atau 5 bahkan. Dan kita juga akan bahas ya. Kita akan bahas captaincy option dan tentunya terakhir planning game week 23. Oke. Lanjut aja. Lihat klasemen sementara. Oke, ini adalah klasemen di Januari ya, di mana sudah ada pemenangnya. Jadi kita udah shout out juga ya di sosial media. Tolong para manajer yang merasa ini sudah ada namanya, tolong kontak kita dan kita akan jadwalkan interview. Di sini ada ya kita lihat ada Tasso Rambo, ada Aminuddin, ada Adi ya. Semoga pada kontak ya. Nanti kita jadwalkan. Oke? Nah, lalu di sini ada Game Week 23 deadline tanggal 6 Februari hari Sabtu jam 6 sore. Ingat guys, jam 6 sore. Ya, jadi ini berarti di lu tuh kurang dari 24 jam lagi ya, iya, betul. Masih render video, masih upload ya. Jadi sejak upload paling waktunya tinggal berapa? Ya, semoga teman-teman semua punya waktu untuk memfinalkan keputusannya setelah melihat insight dari kita ya. Oke, apa aja yang kita bisa kasih infonya nih? Oke, jadi intinya kita cepat aja di Game Week 24 ada dua pertandingan tambahan yang bakal bikin double. Yaitu City lawan Everton dan Everton lawan City sama Burnley lawan Fulham. I see. Jadi bakal rame tuh yang mau beli back Burnley atau Nick Pope atau City atau yang punya DCL udah dapat keunggulan karena double game week gitu ya. Iya. Kemudian 25 ada satu game week tambahan yaitu Leeds lawan Southampton. I see. Leeds lawan Southampton. Jadi kan yang mau Rafinha atau Dallas atau Bamford gitu ya, itu bisa triple Leeds di sana. Cuma kekurangannya ada pertandingan ini di 25 adalah Leeds jadi gak double di 26. Jadi tadinya Leeds tuh double di 26 lawan Southampton dan gak blank di 29. Jadi buat yang udah pakai free hit tuh kayak Zo tuh Leeds tuh penting banget karena 26 double, 29 main. Tapi sekarang ditaruhnya di 25. Jadi ya jadi 26-nya nggak double tapi 29 main ya. Jadi ada plus minusnya sekarang. Ya, kurang lebih gitu lah. Nanti kita akan lihat lagi apa hubungannya nih jadwal-jadwalnya ke planning kita ngeliatnya gimana gitu. Oke. Dan next, the highest welcome and congratulations Tony. 99 poin. Habis kan gue yang buka. Ini highest kita terhighest kayaknya musim ini ya. Iya nggak sih? Emang pernah ada highest 100 poin? 100 poin kayaknya belum ya kita ya. Ada. Double game week ya tapi. Oh iya, double game week kita ada sih 100 poin sih. Tapi oke lah. Gara-gara punya penonton Southcheck itu gak dimainin ya. Southcheck itu gak dimainin. Iya, gue masukinnya Chilwell. Cuman somehow ternyata Chilwell tidak dapat playtime lagi. Jadi keputusan Southcheck di bench nomor 1 adalah keputusan tepat. Gitu. Ada juga soalnya teman kita Zo. Southcheck-nya di bench kedua. Salah dia. Enggak juga sih. Itu salah karena lebih percaya holding. Tapi yang gua senang adalah gua keputusan kaptenin Bruno. Memang ini buat teman-teman juga, sorry banget. Bukannya gua mau ngebohong atau gimana ya di video. Memang gua di video sebelumnya ngomong mau salah. Cuman setelah take video kita dapat info-info lagi yang baru dan gua juga pun baru tahu ternyata Soton itu dilanda badai cedera. Jadi saat itu gua mungkin terpikirkan untuk prefer ke Bruno yang lawannya Soton badai cedera daripada yang lawan Salah lawan Brighton yang baru menang lawan Spurs waktu itu kan. Dan kita nggak expect 9-0 sebenarnya. Iya, kita nggak expect sih. Gua sama sekali nggak expect.
waktu kita record video terakhir tuh, kita bilang Kapten Mo Salah, gak cuma lu, gue juga bilang Kapten Mo Salah. Tapi Brighton lawan Spurs belum tanding, jadi kita juga belum terupdate lagi kalau Brighton memang bagusnya benar-benar. Jadi percayalah S3 bola tuh nggak ada ngeprank, nggak ada sengaja dibohong-bohongin terus nanti nggak. Kita mau kita semua naik bareng-bareng. Ya. Tapi sebenarnya bukan naik bareng-bareng ngikutin kita, maksudnya kita pengen kita semua berpikir bareng-bareng dengan kritis sehingga bisa naik bareng-bareng hasilnya gitulah. Ya. Kita nggak akan tipu-tipu lah. Dan kalau ada perubahan nanti diupdate di Twitter ya. Jadi stay tune guys di Twitter. Sebelum deadline jadinya mulai sekarang. Oke. Biar fair kalau kita. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ada double digit lagi, satu lagi itu Justin. Jadi I'm a bit lucky for this. Ini yang bikin highest. Oke, next kita ke lowest, dan di sini lowest baru pertama kali guys. Ada 2 orang. For information, Evan itu yang sebelah kiri, Zo sebelah kanan ya. Zo itu 73 tapi minus 4. Jadi sama aja 69. Kalau pakai rules FPL yang asli, yang nyetak gol lebih sedikit itu lebih low. Tapi ternyata udah dicek sama Tony, jumlah gol 2 tim ini sama persis. Jumlah asisnya juga sama. Nah, peraturan berikutnya yang asisnya lebih sedikit lebih bawah. Ternyata 2 tim ini sama juga. Ini jodoh apa gimana? Itu gara-gara gue beda sendiri aja. Gue kan kuat pendirian. Kan dari awal gue bilang kaptennya gue Rashford, nggak akan ganti-ganti. Ya, tapi waktu nonton MU greget sih sebenarnya Kapten Bruno ya. Betul. Sampai menit 59 tuh belum ngapa-ngapain dan tiba-tiba ada seseorang yang udah siap-siap di pinggir lapangan gitu kan. Mau sub Daniel James. Rashford yang keluar. Sudah tahu itu. Ini sudah tahu. Daniel James ini nggak mungkin James gantiin Bruno. Tidak mungkin. Kalau Pogba mungkin. Jadi, gitu. Ya. Tapi gimana nih? Gimana nih Vanzo? Kalian dengan 69 poin cukupkah? Ya selama masih di atas average semua gue cukup ya. Cuman ya penyesalan gue buru-buru ngambil Dallas. Karena gue mau, kan tadi kan kalau lo lihat jadwal kemungkinan double game week Leeds kan, makanya gue mau nyicil Leeds kan. Yang gue jual Justinnya ternyata 15 poin. Tahu gitu nggak usah transfer dulu, nanti aja kan lumayan tuh tambah 14 berapa. Itu harusnya karena itu doang Evan tuh lowest kan ya. Karena dia membuang lebih. Kalau ada Justin gue jadi 83 poin. Lumayan banget itu. Makanya ya udahlah, tapi sengaja gue jadi punya nih. Ngomong-ngomong soal poin cukup ya, ada fakta menarik nih. Kan Tony sih terutama yang paling sering nyebutin effective ownership tuh. Gue sih gak segitu merhatiin ya sebenarnya. Tapi game week 22 ini ada yang menarik, yaitu gini. Kalau kalian mulai game week 22 ini di rank 140.000, poin kalian 75, gue tuh poinnya 70 sekian, 79 lupa, tuh poinnya di atas 75 lah. Gue tuh naik rankingnya, panah hijau. Poin 75. Tapi kalau kalian memulai game week ini di ranking 300.000, poin kalian 85, kalian tuh masih panah merah. Nah, kok bisa? Ya nggak 85 lah, 82 gitu kalau nggak salah, masih panah merah. Kalau poinnya lebih tinggi ya. Nah, itulah effective ownership, itulah gunanya effective ownership. Jadi di 150.000 ke atas di tier gue, semua tuh kapten salah. Gue kapten Bruno. Udah gue bisa naik. Ya. Tapi di tier 300.000 itu, yang kapten salah sama kapten Bruno berimbang. Yang kapten Bruno juga banyak. Jadi kalau lu kapten salah, poin lu tinggi, tapi kan lu kesusul sama yang kapten Bruno, ngerti kan ya? Jadi, ya kalau tadi Tony bilang cukup di atas average, kata Evan, di atas average itu patokan paling gampang yang gue juga lihat tiap minggu kok. Itu memang wajar. Tapi kalau lu mau ngeliat lagi tier masing-masing, ternyata ya, belum tentu di atas average itu cukup. Gitu. Gue cuma naik berapa gitu. Awalnya sebelum Bruno ngegolin, waktu gue masih Rashford, gue sebelum di sub ya, gue tuh naik 400.000. Wow. Tapi Bruno ngegolin. Pas Bruno ngegolin, langsung balik lagi. Naiknya cuma sekitar 10.000, 20.000 gitu, cuma naik segitu gue. Bisa tolong hapus nggak tuh angka 9 paling belakang, jadi gue 240.000 gitu. Tapi kalau nggak salah Zo malah merah nggak sih? 73 tuh? Merah banget. Merah banget. Itu ya. Zo merah, Evan hijau. Padahal sama-sama poinnya sama gitu, kurang lebih contohnya gitu. gitu. Ya. I see. Alright deh kalau gitu.
Nah, Bukan ini kita juga. bahas nih Game Week 22 review guys. Jadi setelah tadi poin-poin udah dapat, kita tahu ya memang ada beberapa tim yang sangat menonjol, yaitu Manchester City dengan XG yang sangat kecil karena melawan Burnley. Dan kita juga lihat Southampton yang karena kebobolan 9, XGC-nya gede banget gitu. Tapi yang menarik adalah Brighton nih. Brighton udah 4 kali clean sheet guys. Dan lawannya susah. Lawan Spurs gitu kan. Nah, ini cukup menarik ya sebenarnya. Dan gue lihat sih kemarin sempat ada satu nama yang buat gue interesting banget. Itu Dan Burn. Itu pengganti Lemty sih posisinya sih. Dan harganya cuma 4,2. Ton, baru kemarin sebenarnya ganti Lemty itu, Ton. Jadi biasa Dan Burn ini kalau nggak left center back, left wing back. Dia ganti-gantian sama Solly March. Sebenarnya gantian Lemty itu Joel Veltman. Cuma kemarin si Veltman juga nggak ada. Jadi Dan Burn ini apa ya? John Oshie. Lu tau John Oshie gak sih? Zaman dulu. Back kiri bisa, back kanan bisa, back tengah bisa. Oh ini gitu ya. John Tapi Oshie kemarin kalau nggak banget. salah, March juga cedera kan jadinya ya? March cedera sampai akhir musim. Barusan Jadi, ini preskon gua baca. Ada kemungkinan dong ini si Burn ini masuk lagi ya berarti. Dan Burn ini mungkin jadi back sayap kiri sih. Itu back sayap kiri paling tinggi kayaknya. Itu kayak yang Collar gitu. Iya, betul. 2 meter. Tapi back sayap itu gue sempat ngeliat itu. Golnya Brighton ke gawang Liverpool juga karena headingnya dia kan soalnya. Iya. Ya, tapi bahas Brighton ini bakal panjang banget, sedangkan kita materi di video ini ada banyak banget, jadi kita save buat video lain lagi lah. Brighton di tag yang sih dibahas, tapi udahlah lewat aja, Ton. Oke, next kita bahas tim attack nih. Nah, tim attack kita tahu lah ya, MU dengan big chance-nya 8, golnya juga 9. Karena kita udah tahu lah itu udah nggak usah dibahas lagi. Cuman yang menarik adalah Manchester City ini shoot-nya hanya 13 produsnya. Sedangkan kalau kita lihat yang lain, Newcastle 21, Chelsea 18, West Ham 20 gitu ya. Mungkin ini ada pengaruh dari pemain-pemain yang main, seperti Jesus baru main lagi atau gimana? Kita harus cek ya. Yang pasti Gundogan, nah kalau ini harus dibahas sih. Yang pasti Gundogan tuh shoot-nya berkurang ya. Gundogan tuh tiap main bareng Jesus, ya ini nih gue gak bahas panjang lebar lah, tapi intinya kalau Pep pakai striker Jesus atau Aguero, maka peran di tempat Gundogan sekarang atau di tempat De Bruyne dulu, shoot-nya berkurang. Tapi kalau Pep kayak false nine kayak Sterling atau Bernardo Silva atau siapapun, shoot-nya Gundogan tuh bertambah. Itu sebenarnya kelihatan dari jumlah shot rata-rata per pertandingan. Dan yang menarik, itu Newcastle, Chelsea, West Ham, Everton berturut-turut di atas. Mereka semua punya striker mid price ya. Ya Chelsea enggak sih. Walaupun performanya kayak mid price, tapi Newcastle tuh punya Wilson, West Ham tuh punya Antonio, Everton tuh punya DCL. Jadi memang ini musimnya mid price striker sih. Tapi kalau buat gua Chelsea kayaknya lu perhatiin back-nya aja sekarang karena mulai clean sheet 3 game berturut-turut. Betul. Karena Tuchel not bad lah kalau buat defense kayaknya. Dan Thiago Silva baru cedera kemarin. Jadi kita belum tahu nih apakah Christiansen akan main atau seperti apa gitu ya. Nah, cuman yang pasti mungkin kalau gue bisa bilang Rudiger ini benar-benar dipercaya jadinya ya. Back 4,5, starter, regular. Dan Aspilicueta. Oke, Aspi. Next, player attacking. Ya, di player attacking kita bisa lihat di sini banyak banget pemain-pemainnya, dan kalau misalnya teman-teman lihat hanya 3 orang saja yang premium, yaitu Sterling, Bruno, dan Salah. Waduh, ini gimana nih? Apakah premium ini masih dibutuhkan di tim kalian? Ya itu yang dibahas, yang kita bahas minggu lalu ya. Emang kalau dijual mau dijual ke siapa juga? Ya susah juga ya. Tapi ya. Kalau itu tuh kalau lu lihat itu Diagne ya. Gue pikir betul. Striker baru West Brom. Diagne. Kebacanya sama gue Digne dong. Soalnya Digne asis paling banyak di Liga Inggris sekarang. Back dengan asis banyak sekarang Digne. Interesting. Dan Martial ada nama Lord di list ini, ada nama Lord. Itu yang bawah ya. Yang bawah ya. Nah itu ada yang nanya kemana Lingard gimana? Gue sih nggak mau beli ya. Maksudnya kemarin tuh Martinez, ini dari press conference Dean Smith ya, ditanya Martinez gimana kebobolan 3 kemarin. Martinez tuh bilang dia kebobolan 2 sama Lingard tuh langsung minta maaf loh ke temen-temennya. Itu shootnya nggak super bagus kok. Itu shootnya betul, tuh biasa setuju. Tapi lagi ini kali ya mungkin sebenarnya ke tepis gitu kan, cuman ke tepisnya ternyata mungkin telat refleksnya atau gimana gitu. Dan kita bisa lihat juga posisi Lingard juga memang diuntungkan sebenarnya kalau kata gua, karena
satu dari counter attack kan gitu ya, mau gimana lagi ya kalau satu counter attack langsung big chance. Dan ini menariknya adalah Bowen itu diistirahatkan sama Fornals ya. Jadi kita belum tahu nih apakah memang Lingard ini jadi reguler atau bagaimana ya. Dan kita memang tahu juga West Ham ini squad intinya tuh selalu main terus gitu kan, digedar terus. Ya. Bahkan kalau kalian lihat minutes play itu Rice sama Soucek itu always play. Jadi ya kita belum tahu ya kalau Lingard. Oke, next aja. Langsung lanjut ke Q&A lah. Q&A. Oke, jadi banyak yang nanya nih. Banyak yang nanya aset Liverpool City. Tadi yang Tony bilang, kan kebanyakan kita udah triple City, masih punya Salah, ada yang punya Robo gitu ya. Siapa yang dicadangin nih? Siapa yang dimainin? Ya itu sangat bergantung sama kira-kira kita ngeliat pertandingan itu gimana kan. Coba next one. Jadi gue gampangnya gini, gue ngebandingin data City sama Liverpool musim ini aja. Itu ada tabel, ada garis hitam, yang di atas garis hitam itu soal attack, yang di bawah garis hitam soal defense. Jadi soal attack ini gue rasa kita nggak akan nemu lagi yang lebih ketat dari City Liverpool sepanjang musim ini ya. Oh iya ya. Itu stats rata-rata per 90 menit ya. Liverpool rata-rata per pertandingan 2 gol, City 1,9. Bedanya tipis ya? Iya, jumlah shot Liverpool per pertandingan 15,7, City 15,8. Itu tuh kayak poin gue sama Zo ya. Ya kan? Itu goal attempts on target Liverpool 5,5 per pertandingan, itu, City 5,6 per pertandingan. XG itu 1,8 bintang apa? Jadi sebenarnya XG itu kan metrik yang dihitung. Aduh, nanti panjang lagi lah intinya. XG-nya 1,8 sama-sama 1,8. Tapi kalau kita lihat minutes per XG, jadi berapa menit sekali mereka di-expect nyetak 1 gol, Liverpool tuh di-expect mencetak 1 gol setiap 52,2 menit sekali. City mencetak 1 gol di-expect setiap 53,3 menit sekali. Jadi tipis XG mereka tuh mungkin Liverpool tuh 1,804, City 1,801 mungkin gitu ya. Tapi intinya attacking mereka mirip banget lah kalau kata gue. Tapi goal conceded mereka itu beda. Jaraknya agak beda ya. City di sini jauh lebih bagus lah. Di-expect satu pertandingan kebobolan lebih sedikit 0,3. Kalau udah 20 pertandingan berarti mereka di-expect kebobolan lebih sedikit 6 kan. Berarti itu bedanya lumayan jauh. Tapi ini last 4 matches kan? Last 4 matches bukan. Ini data season. Ini data data season. Makanya coba next lagi tahun. Iya, ini yang last 4 match. Liverpool karena memang pada cedera back sih. Jadi udah pasti gitu kalau buat gue. Iya. Nah, ini last 4 match. Kalau kita lihat last 4 match ternyata semuanya City. Berat ke City dong. Semua yang hijau tuh lebih bagus, yang merah lebih jelek ya. Tapi kita harus ingat 4 pertandingan terakhir Liverpool tuh lawan MU, lawan Spurs ya. Brighton ya. Sedangkan City kan 4 pertandingan terakhir West Brom, Burnley, Sheffield. Ya, siapa gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak sejauh itu sih kalau kata gue. Ini kelihatannya City menang semua, tapi kalau kita memperhitungkan lawannya cukup imbang sih. Nah, jadi kurang lebih gitu. Coba maju lagi kan. Kalau kita main FPL kan yang penting sebenarnya pemainnya siapa ya, bukan tim yang menang siapa ya. Mau City menang 3-0 juga, tapi kalau pemain yang gue punya gak nggolin, gue nggak mau gitu. Ya, jadi di situ gue ngurutin semua pemain Liverpool dan City 4 pertandingan yang mereka mainin terakhir. Nah, di situ ternyata kalau dilihat ya, Mane itu gap-nya beda sendiri ya. Kalau kayak 2-3-4 tuh Gundogan, Sterling, Salah tuh mirip-mirip lah kalau kata gue. XG-nya. Iya ya. Mane itu beda sendiri. Overperform semua ya. Cuma masalah, dan yang gue suka tuh gini loh, kenapa minggu kemarin gue kaptenin Bruno ya? Karena Bruno tuh XGI-nya tinggi, tapi goals dan assist aslinya rendah. Jadi seolah-olah dia tuh lagi nabung sial, XGI-nya tinggi tapi gak hasil-hasil. Nah, sekali dia ngebuang sialnya itu, gacor gitu. Itu 2 minggu ini sebenarnya itu salah satu pertimbangan gue milih kapten sih. Salah waktu lawan West Ham tuh, sebelum lawan West Ham shootnya banyak, chance creative-nya banyak tapi belum hasil. Begitu udah hasil gak gue pakai lagi karena kan kurang lebih siap. Gitu ya. Udah kebuang. Gue bilang Bruno sama. Nah, Mane itu kayak gitu ya. Lu coba kalau lihat ya kayak Sterling ya, di-expect terlibat dalam 2,7 gol. Ternyata dia udah 3 gol 1 assist. Ya udah overperform juga kan. Nanti itu bakal nge-flatten dirinya sendiri. Tapi Mane itu kayak masih punya utang gitu golnya. Tapi Mane udah 2 pertandingan terakhir cedera gak main ya. Nah, terus ini gue iseng-iseng nih, kalau yang di bawah ini di luar tabel di atas ya. Tapi gue mau ngelihat Salah, Mane, Firmino, sama Sterling, Gundogan, Cancelo,
musim ini kalau main lawan top 6 tuh gimana sih? Top 6 ini masih top 6 zaman dulu ya. Top 6 Arsenal. Bukan top 6 Leicester ya. Oh. Ya, top 6 yang klasik. Jadi per 90 menit Salah musim ini kalau lawan top 6 itu gol tambah asisnya cuma 0,3. Jadi per 3 pertandingan sekali cuma satu keterlibatan gol berarti. Berarti kan ya kurang optimum gitu ya. Makanya banyak banget minggu ini juga kayaknya mau cadangin Salah. Tapi Mane itu 0,9. Jadi sebenarnya dia praktis hampir tiap kali lawan top 6 hasil sih si Mane ini, entah gol atau asis. Kalau kita lihat pemain-pemain aneh, Sterling tuh kita udah bahas juga di minggu lalu, biasanya late racer pernah riset sedikit. Sterling tuh kalau lawan tim papan bawah baru tapi lawan tim papan atas 5 pertandingan cuma satu kontribusi. Di situ ada Gundogan juga, tapi gue gak mau banyak ngasih emphasis ke Gundogan karena role-nya juga baru kan ya. Role baru ini Gundogan kayaknya belum pernah dipakai lawan top 6. Dan kenapa dinamakan Cancelo? Karena ternyata kalau kita lihat tabel yang atas, Cancelo itu 4 pertandingan terakhir dia main, dia create chance 5 sebanyak Sterling. Oh. Dia shot in the box 4 lebih banyak dari Mahrez. Back ya, dia shot in the box 9 lebih banyak dari Jesus. Gimana caranya back kanan Joao Cancelo itu punya goal attempts lebih banyak dari Jesus yang striker utamanya. Nah, jadi itu gue masukin ke sana, dia belum hasil lawan top 6 tapi last 4 match tuh dia mainnya bagus banget kok gitu. I see. Nah, dari data-data ini gue baru data ya kan, gue gak biasa lebih ada Tony Evanzo lah yang bisa ngelihat dari taktikal, dari mental pemain yang udah klasemen sekarang kayak gimana. Kalau gue ngebayangin kunci utama pertanyaannya ada di Mane. Ya. Karena Mane yang bikin playernya di tabel juga di atas. Kalau Mane bisa sembuh, buat gue Liverpool ada kemungkinan menang 1-0 paling enggak. Gue nggak bisa ngebayangin tim mana di dunia ini yang bisa bobol City lebih dari 1 sekarang. Dengan Ruben Dias kayak gitu, dengan John Stones kayak begitu, dengan Cancelo, Laporte sekarang balik ya. Siapa yang bisa bobol City lebih dari 1, gue gak kebayang. Tapi kalau Mane belum balik, feeling gue City yang bisa menang. Tapi dalam posisi ini tuh gini, kalau sampai ini imbang, City tuh bakal fair gak sih? Ya udah biarin gue tetap di atas, imbang gue masih punya game lebih banyak. Tapi kalau Liverpool sampai ini imbang kan kayaknya, aduh udah gak mungkin juga gue aja. Ya itu sebenarnya salah satu pertimbangan gue sih, karena kalau gue pikir kalau gue jadi Pep, yang penting jangan sampai hilang poin aja, karena gue masih punya 1 game cadangan kan. Dan gue sekarang posisinya di atas MU juga gitu, bedanya 4 poin. Jadi yang paling penting adalah jangan sampai hilang poin. Seri itu udah bagus kalau kata gue. Nah, kebalikannya di Liverpool ini udah terlalu banyak buang poin gitu lawan tim yang di bawah dia sebenarnya. Nah, gue rasa ini menjadi pertandingan yang bisa istilahnya apakah Liverpool masih di title mengejar title race gitu ya atau enggak gitu kalau kata gue. Nah, kemarin Robo juga bilangnya nggak lagi di title race, dia kayaknya udah nyerah Robo. Ya, that's it. Makanya ini pertandingan kalau kata gue penting banget gitu. Karena menentukan posisi Liverpool nanti mau fokusnya kemana. Nah, kalau gue sih kemarin udah sempat searching juga ya. Liverpool tuh lawan top 6 musim ini nggak pernah kalah. Sedangkan City pernah kalah lawan Spurs, kalah lawan Leicester. Jadi, somehow Liverpool ini formnya saat lawan top 6, bahkan Leicester pun, Everton pun, itu bagus. Berbanding terbalik. City waktu kalah lawan Leicester, gue yakin belum ada Ruben Dias deh ya. Waktu lawan Tottenham, gue harus cek. Kayaknya udah ada, tapi Liverpool lawan Big Six tuh selalu full team. Depannya selalu Rio Firmansyah tuh main. Dan belum ada Thiago. Ada Jota nggak sih? Iya. Semenjak ada Thiago, cara main Liverpool beda. Enggak kick and rush hitungannya. Itu penting tuh, itu penting. Good point dari Liverpool fans. Lawan MU makanya 0-0 kan. Sebenarnya lu bisa bikin banyak chance, cuman ya bukan Liverpool yang biasa gitu. Makanya 0-0, tapi semenjak Thiago main jadi gitu. Nah, ini enggak tahu nih lawan City sekarang bakal gimana. Ada Thiago. Belum backnya. Kalau ini dihubungin sama aset FPL kan gue gak tau, gue punya double defense City, rasanya Tony juga punya double defense City ya. Yeah. Evan sama Zo punya punya Foden dan punya Gundogan. Punya 2 Cancelo. Nah, lu pada mau pakai apa enggak? Aset termasuk salah Robo kalau lu punya. Guys, dibahas di planning aja. Boleh.
Oke. Biar nggak kepanjangan ya. Ya. Oke. Kita maju dulu ke captain selection karena nanti terakhir kita akan bahas planning. Nah, ini captain selection nih. Karena banyak yang nanya juga ya. Jadi gimana Evan? Captain selection ya? Oke. Jadi ini adalah grafik yang diambil dari akun Twitter TED Talks FPL. Jadi bukan kita yang bikin ya, disclaimer dulu. Dan kita tampilnya udah minta izin langsung ke dia kok. Jadi dianya juga udah mengizinkan kita untuk pakai grafik dia tiap minggu. Untuk yang nggak tahu ini apa, kita udah pernah bahas di video kemarin tentang small chances conceded sama big chances conceded. Tapi kalau sekarang dibahas lagi jadi kepanjangan, jadi sorry, bisa refer ke video sebelumnya ya. Tapi intinya tim yang jadi bulan-bulan itu sebenarnya adalah tim yang posisinya di kanan atas. Nah, minggu lalu kanan atas tuh West Brom. Seminggu ini sebenarnya West Brom tuh masih di kanan atas. Tapi ada dua tim yang ngegeser ke atas West Brom, ngerti ya? Jadi atasnya tuh jadi ketinggian gitu ya, padahal kanan atas tuh West Brom. Jadi bukan West Bromnya turun, tapi ada dua tim yang nyusul West Brom. Oh iya, benar. Ya, Southampton baru kalah 9-0 kan. Tapi ada satu tim itu Fulham. Ya. Jadi sebenarnya yang gue pengen sih, kita milih kapten minggu ini, target tim yang lawan Fulham yaitu West Ham, target tim yang lawan Southampton yaitu Newcastle, dan targetin tim yang lawan West Brom yaitu Spurs. Gue tambah 2 lagi di sana, Aston Villa lawan Arsenal. Kenapa gue tambah? Karena Arsenal baru kartu merah David Luiz dan Bernd Leno. Plus MU baru menang 9-0, jadi gue masukin ke sana. I see. Oke, next on. Nah, inilah sebelum kita bahas yang orang-orang tadi yang banyak dulu, gue mau fokus dulu ke Son. Kenapa? Karena sebenarnya Son kan lawan West Brom nih. Tadinya awalnya tuh ya, bulan lalu gue yakin banget nih, oke, game 23 udah gue insert nih, Son gak akan gue jual karena dia bakal gue jadi kapten. Tapi ternyata kacau. Ini ada dari stats dari Abu Bakar Sidik juga, Bigman Bakar, yang main Twitter pasti tahu. Dia pernah nge-compile data Son tanpa Kane dan data Son dengan Kane selama 4 tahun terakhir dari 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi ternyata sebenarnya sama aja. XG Son per 90 menit, kalau tanpa Kane 0,4, ada Kane 0,3. Ya, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip lah ya. Tapi ya itu yang namanya data ya, jangan asal pakai terus buta juga, kita harus ngerti juga ya. Son 2017 sih harusnya belum sejago sekarang, betul ya? Belum bisa tuh long shoot gol kayak begini, jadi skillnya juga berkembang lah. Si Bigman Bakar ini ngebantuin lagi nge-compile data musim lalu doang dengan Son dan dengan Kane dan tanpa Kane. Kalau tahun lalu Son tanpa Kane itu tambah hebat. Jadi itu berapa menit sekali dia nembak dari dalam kotak penalti. Kalau ada Kane per 51 menit dia nembak sekali. Nggak sampai 2 ya. Tapi kalau nggak ada Kane, 25 menit sekali nembak. Berarti satu pertandingan lebih dari 3 shot tuh dia tembak. Big chance-nya lebih banyak. Chance creative-nya turun. Tapi artinya apa? Kalau ada Kane, dia harus create chance buat Kane. Makanya chance creative-nya naik. Tapi kalau tanpa Kane, dia gak usah create chance, orang lain yang bikin chance buat dia. Itu yang kita mau kan sebagai pemain FPL yang punya gelandang kan. Tapi lagi-lagi, stats ini nggak bisa diambil gitu doang. Kenapa? Karena musim lalu tuh cara main Spurs beda sama sekarang ya. Walaupun pelatihnya sama-sama Mourinho. Musim lalu tuh Eriksen tuh masih ada setengah musim. Dele Alli tuh belum berantem sama Mau. Jadi si Son tuh nggak harus bekerja cuma berdua sama Kane doang, nggak cuma Tsubasa Misaki terus nggak ada Tsubasanya. Misaki nggak bisa apa-apa gitu ya. Musim lalu tuh masih banyak partnernya. Nah musim ini gimana? Si Bigman Bakar ini belum bikin statsnya, jadi gue yang bikin statsnya. Coba geser Ton. Asik. Ya tapi sederhana doang, ini mah cuma ngambil doang, nggak bikin sih, cuma ngambil doang. Intinya gue ngelihat Spurs dan Son, itu ada 2 tabel ya, yang atas Spurs yang bawah Son. Harry Kane itu musim ini main terus dari game week 1 sampai game week 20. Jadi itu yang game sama game week 20 itu adalah Son dengan Harry Kane. 2 pertandingan terakhir Harry Kane cedera, itu yang sebelah kanan, game week 21-22. Oh, tanpa Kane nih. Ya, kita lihat Spurs dulu yang atas ya. Spurs tanpa Kane kacau. Goal attempts per pertandingan rata-rata tadinya 11,2, dengan Kane tanpa Kane jadi 7,5. Big chance 2,6 jadi setengah, itu kecil banget loh jadi setengah. Ya meskipun sampelnya agak kurang berimbang ya, tapi hanya itu yang bisa kita ambil ya. Tapi kita bisa lihat di sini ya. Tapi kita rata-rata per 90 menit kan, jadi ya agak cukup fair. Nah, terus yang menarik itu Son yang di bawah.
Jadi Son pun sama ya, ke efek ya. Tadinya Son tuh di-expect 3 pertandingan sekali bikin 1 gol kalau ada Harry Kane. 0,3 tuh XG-nya per 90 menit. Sekarang nggak ada Harry Kane, dia di-expect bikin 1 gol tiap 10 pertandingan, 0,1 per pertandingan. Ya walaupun Son ini overperform XG-nya, tapi itu tuh rendah banget sih buat gue. Goal attempts-nya naik, tapi goal attempts inside the box-nya turun. Jadi waktu ada Harry Kane tuh shoot-nya nggak banyak, tapi dari shoot yang nggak banyak itu dia bisa dapat ambil dari kotak penalti, lebih dekat ke gawang. Sedangkan tanpa Kane sekarang dia naik cuma 0,1 sih bedanya. Tapi per pertandingan cuma shoot dari dalam kotak penalti setengah. Berarti 2 pertandingan dia tanpa Harry Kane, dia tuh bener-bener sendirian, nggak dapat bola, cuma dapat bola di kotak penalti dan bisa shoot dari dalam kotak penalti cuma 1 kali. Tanpa big chance. Jadi itu pun bukan one on one. Ini yang bikin tadinya rencana gue kaptenin Son udah sing yakin jadi ragu. Oke. Gitu. Deja vu Jadi ya. kita harus gimana Pan? Deja vu. Deja vu. Ya ini kemarin kita baru take, kemarin gue udah ngomongin sih, tapi oke. Lawan West Brom. Deja vu-nya Iya. season yang half season pertamanya. Itu game week 8 kemarin tuh Son lawan West Brom gue kaptenin juga, gagal juga tuh. Kita semua kaptenin masalahnya. Itu gol Harry Kane menit 85 kalau nggak salah, umpan Aurier gitu tahun Dombele. Yeah. Tapi anyway, nah di pertandingan itu gue tuh punya calon kapten 2. Son sama Antonio, tapi Antonio-nya dulu cedera lawan Fulham. Iya, makanya lebih sekarang ini kan. Antonio-nya lawan Fulham lagi. Ton, lu udah cek kemarin ya, siapa di pertandingan West Ham lawan Fulham itu yang bikin gol kan? Soucek. Thomas Soucek. Jadi no chance Soucek itu gue cadangin mungkin ya. Lanjut dulu Ton. Oke. Nah, ini adalah data semua pemain di 4 match terakhir mereka. Dari tim yang tadi potensinya bagus-bagus yang kita pilih itu lawan West Ham lawan Fulham, kalau Wilson lawan Southampton gitu ya. Lihat di situ ya, Son itu expected goals involvement-nya bahkan di bawah Soucek, bos. Jadi ini bikin gua ragu banget mau kaptenin Son walaupun lawannya West Brom ya. I see. Di sini yang paling atas kan Antonio nih. Gua baru dapat satu data lagi yang di take main kita belum ambil. Sepanjang musim ini, tim yang paling banyak kena shot dari heading, 1 Crystal Palace, 2 Fulham. Oh. Fulham Soucek ini oke banget Antonio nih. dan Soucek ya. Jadi no chance kita cadangin Soucek. Soucek itu harus main minggu ini. Anyway, itu ya kita tinggal pilih-pilih di sana ya. Kalau gue sih Liverpool sama City langsung gue skip dulu karena mereka sering tanding dan akan jadi pertandingan yang berat gitu ya. Watkins lawan Arsenal sama Grealish boleh, tapi kalau ada pilihan Watkins, Grealish lawan Arsenal sama Antonio lawan Fulham sih gue pilih Antonio lawan Fulham ya. Yang menarik itu kalau Wilson gue masukin karena lawan Southampton baru kalah 9-0. Kemarin tuh ini kita masukin cukup atas akhirnya, tapi kemarin kita setelah take juga baru denger ya, Jan Bednarek itu kartu merahnya di cancel, diputihin, yeah. dibatalin. Jadi bisa main. Terus Yannick Vestergaard tuh katanya udah sembuh dari cedera. Jadi tadinya mau kaptenin Wilson juga. Ya kalau Vestergaardnya udah balik, terus Bednareknya gak jadi kartu merah. Terus musim lalu tuh Southampton begitu kalah 9-0 lawan Leicester City, minggu depannya tuh langsung mainnya bagus banget lawan Manchester City. Kalah, tapi cuma 2-1 lawan Manchester City tahun lalu tuh udah edan banget kan? Kebayang. Jadi ya maksudnya dari City kita bisa lihat dari statistik pun Antonio itu favorable banget ya untuk jadiin kapten ya. Dan mungkin opsi kedua yang bisa kita tawarkan adalah Bruno. Karena yang tadi mentalitinya lagi naik gitu ya. 9-0. Oke deh kalau begitu. Nanti untuk bahas kapten mungkin di planning kita ya. Oke. Nah, kita lanjut ke planning. Ini section yang akan jadi agak panjang nih karena ada double game week pada segala kan. Ya, oke, kita ke planning. Di mana? Gue udah siap-siap ngomong. Udah disusul gue ya. Sorry. Gue udah siap-siap ngomong. Oke. Soucek kemarin main jadi nyusul, bos. Jadi maaf ya. Dan ini mohon maaf guys, ini panjang banget karena gue juga masih bingung banget karena double game week sudah dikonfirm, jadi gue bingung banget. Dan ya untuk mempersingkat waktu, jadi kita lihat dari problem dulu. Pertama problem gue adalah size injury. Itu top priority yang harus gue keluarin dan gue sudah keluarkan tadi pagi sebelum dia turun lagi harganya. Lalu ke Ben Mee gue belinya. Ya, jadi itu dilihat potensial transfer sudah gue bold itu karena sudah dari plan sudah menjadi eksekusi.
Nah, problem gue selanjutnya ada punya 4 players Liverpool dan City. Nah, di sini ya plan gue sekarang adalah gue tidak menggunakan back-nya City ya. Karena yang tadi gue bilang, Liverpool ini formnya kalau lawan top 6 itu agak bagus ya dibandingkan yang bukan. Jadi gue kemungkinan masih masukin Salah di sini. Ya kayaknya sayang juga sih Salah 12 dimasukin ke bench gitu. But it's okay guys. Nah, idenya adalah squad lu bagus, Ton. Lu cadangin 2 back City pun 3 back lagi masih bagus masalahnya. Makasih loh, udah dipuji. Ben Mix suruh Justin. Gimana gue nyusul ini? Oke, lanjut. Ya, ide gue punya 2 opsi. Gue sebutinnya ini jalur pet, jadi ada jalur double game week sama ada jalur Soton. Ya, jalur Soton. Jadi gue bahas satu-satu ya. Kalau jalur double game week, gue targetnya adalah gue pengen punya double game week di 24 sama 25. Jadi rencana gue harus masukin DCL di 24. So, apa yang harus gue lakukan? Pertama, gue sebenarnya punya opsi sih. Cancelo gue jual sekarang gitu ya, gue masukin misalnya Digne atau bahkan Burnley lagi is okay. Tapi kayaknya gue mau ngeluarin Son di 24. Jadi gue save itu, di 24-nya gue keluarin Son dan Wilson, gue masukin Grealish dan DCL. Kenapa Grealish? Sebenarnya simply just for shield. Gue takut ya Grealish ini form, jadi gue masukin lagi. Jadi Son sebenarnya shield gue ganti dengan shield lagi ya. Dan di 25 gue keluarin nih Chilwell, karena kalau gue pikir Chilwell sampai nggak dapat playtime lagi, kayaknya udah bye-bye sih karirnya ya di musim ini. Jadi di sini gue mencoba untuk ahead the curve, gue masukin TA atau Robo. Kenapa? Karena gue mau punya double asset Liverpool di double game week 26. Itu kelebihannya. Tapi yang kekurangannya di opsi A ini adalah gue punya double defense City di game week 23, 24. Ya istilahnya mah challenge clean sheet-nya kecil. Di sini gue mungkin bakal kesusul sama orang-orang. Gimana kan? Chance clean sheet-nya kecil. City? Ya. City itu sekarang lawan Barcelona, lawan Real Madrid pun chance gede. Jadi lu pakai 2 back lu lawan Liverpool. Ruben Dias tuh tiap main jago banget cuy. Jadi lu nanti bakal main. Kalau dibandingin sama Barca sama Madrid sekarang, lu sama kayak ngebandingin itu sama Brighton lawan Soton. Nggak bisa, nggak relevan. Oke. Siapapun lah tim hebat sekarang nge-Munchen lah ya. City itu bisa clean sheet lawan Munchen loh. City itu gini, Pan. Nanti itu di bagian lu ya, ini bagian gue dulu. Jadi gue pikir City itu chance clean sheet-nya lebih kecil. Jadi ini gue bisa kesusul sama orang-orang yang memanfaatkan fixture base, ambil Brighton yang lagi form, ambil Burnley, mau double, mau triple, ini gue bakal kesusul di sini. Gitu. Jadi itu minusnya. Kebayang ya? Ya lo mau percaya City defense-nya masih bagus ya silakan mainin aja gitu ya. Nah, opsi B gue adalah gue punya jalur Soton. Kenapa gue ambil jalur Soton? Karena Soton ini, kalau teman-teman lihat tadi juga di announcement di schedule, dia punya chance Soton ini double game week berturut-turut 25, 26, 27. Jadi kalau sampai ini benar, gue sih berharap dengan planning, gue punya 2 Soton, dari 25, gue udah punya 4 poin setiap orang, gitu kan, berarti 8 poin, dengan hanya main aja ya full time ya. 8 poin gitu. Nah, kalau gak kalah 9-0 lagi -7, -1. Nah, ini itu sih gimana luck lagi ya nanti ya. Cuman gue gini, kenapa gue ambil Soton? Karena gue mau tinggi batas bawah chance dari setiap orang yang gue mainkan. Kalau orang single, basicnya kan main 2 poin. Kalau gue punya double, berarti kan basicnya 4 poin. Jadi batas bawahnya yang gue tingkatin. Chance probability-nya untuk dapat clean sheet ya dari yang 1 game jadi 2 game. Just it. Itu cuman itu consideration-nya. Nah, di sini kalau jalur Soton, gue bisa tuker dari yang gue tadi double dev City, gue nggak perlu double dev, tapi gue bisa jadi attackernya yang gue tambah. Jadi di 24-26 City itu gue punya double attack-nya. Gundogan sama kemungkinan Sterling. Di 25 gue masukin McCarthy jadi kiper. Jadi ini gue bisa tuker-tukeran sama Martinez gitu.
saat McCarthy-nya double, ya Martinez-nya jadi cadangan. Cuman minusnya adalah kita belum tahu Sutton ini formnya kapan baliknya. Apakah langsung balik atau masih ketinggalan banyak karena pemain-pemainnya itu kita banyak yang cedera ya. Nah, problem kedua adalah kalau gue keluarin defender City antara Cancelo atau Stones, effective ownership itu 50% di tier gue. Jadi ini agak risky. Dan gue masukin, kalaupun Cancelo out, gue masukinnya Bednarek in. Yang baru -7. Cuman itu jadi plus juga. Kenapa? Karena harga Bednarek berarti kan jadi turun. Cuman itu nggak terlalu plus banget lah ya, itu posisinya. Nah, yang terakhir adalah kalau gue pakai ini, gue nggak punya DCL di double game week 24, di mana effective ownership itu 45%. Itu kalau dibandingin sama Wilson, Antonio, Bamford, Watkins itu paling gede DCL. Cuman, ya ini balik lagi ya, ini gue masih pertimbangkan dan gue masih tahan satu transfer. Jadi kalaupun gue mau pakai jalur Sutton, gue masih bisa, tapi nanti di 24-nya mungkin gue langsung mau pakai 2 transfernya. Begitu. Ton, kalau lu pakai jalur Sutton, DCL belinya kapan? Atau itu berarti nggak beli DCL? Nggak beli DCL jadinya. Itu minusnya maksud gue. Gue nggak punya DCL-nya jadinya. Buat gue, buat gue, lu gak beli DCL tuh bukan minus, Ton. Buat orang yang udah punya DCL, wajib tahan, karena udah double game week. Tapi kalau lu belum punya DCL, kalau kayak gue lihat ya, DCL minggu ini lawan MU. Itu buat gue 2 poin. ya belum tahu ya. Minggu depan, dia tuh double. Tapi Fulham dan City. Buat gue itu adalah Fulham tambah 2 poin. Terus 25 lawan Liverpool. 2 poin lagi Ton buat gue kan. Ya kalau DCL-nya hasil ya good for owners ya yang punya ya. Tapi dalam 4 pertandingan ke depan, 3-nya tuh MU, City, Liverpool. Jadi gue sih nggak akan maksain masukin DCL ya. Coba kita lihat schedule-nya deh. Paling bawah ada tadi kan lu pindah ke paling bawah. Anyway, ya. Nah itu. Oke. Ya, jadi gini sih, idea gue, opsi A itu adalah gue menggunakan double game week untuk menambah ceiling, bukan ceiling, kita ngomongin floor ya jadinya, batas bawah. Yeah. Itu idenya. Jadi istilahnya kalau kita ngomong DCL, Manchester City 2 poin, it's okay buat gue, karena batas bawahnya kan memang 2 poin. Yang penting main full time punya 4 poin tuh, dibandingkan sama striker lain yang hanya main 1 game. Sebenarnya ini tuh adalah, gue belajar dari kesalahan gue waktu di double game week kemarin. Gue pakai size, single game week lawan West Brom, chance lebih tinggi untuk clean sheet. Gue carengin Justin, dan hasilnya saya 1 poin, Justin 14 poin. Which is buat gue tidak menyesal, tapi gue harus belajar dari situ. Ternyata chance untuk double game week ini, ya kita bukannya naikin poin, tapi kita naikin probability untuk mendapatkan poinnya kan gitu. Jadi gila ngomongnya. Okay. Probability-nya yang gue tingkatin. Nah, kalau yang tadi Sutton apa? Sutton juga sama sebenarnya sih. Jadi dari 25 kita bisa lihat dia lawan Chelsea sama Leeds. Kita bisa ngomong kalau formnya pun nggak balik, at least 2 poin. Yang penting jangan kebobolan 2. Jangan kebobolan berapa ya? 4 lah. 2. Kalau 4, istilahnya gue jadi cuma 2 poin gitu kan. Sama aja sama single. Ya. Tahun lu 26 tetap bench boost. 26 tetap bench boost. Coba lihat ke squad lu lagi, balik lagi. Cuman gue belum tahu siapa yang akan gue transfer. Oke, tapi kalau lu pakai bench yang lu boost itu siapa aja? Yang pasti pertama, kalau misalnya gue pakai yang jalur ini ya, opsi A ya. Iya. Yeah. Ini gue ada 1. Sebentar. Oke. Steer ini pasti gue transfer. Oke. 26. Berarti minus dong, kan lu udah habis jatah transfernya ke 26. Udah. Ini udah. Nah, yang kemungkinan single itu kan pertama Leeds. Leeds tuh pasti single. Ya kan? Single. Yeah. Udah gitu, yang single lagi kita belum tahu siapa kan. Cuman ada kemungkinan waktu itu tuh Newcastle kalau nggak salah ya. Iya, Newcastle kemungkinan single lawan Wolves. Gitu. Tapi bisa aja double lawan Brighton ya. Tapi Wilson kan ini gue akan transfer DCL sebenarnya. Jadi kemungkinan ya bench ya akan seperti ini kurang lebih.
di mana Wilson ganti jadi DCL, Oke. Son Glass Dua bench lu Soucek Antonio berarti kan? Soucek Antonio. Soucek Antonio itu single juga sih ya. Single dan lawan City. Oke. Jadi lu akan membench boostkan satu kiper yang lu -4 dari Steer. Enggak. Antonio dan Steer enggak Soucek yang lawan -4. City. Oh enggak. Oke, jadi lu bakal nge-bench boost Steer, kiper yang lu ambil dapat dari Steer, Bamford, Soucek dan Antonio Antonio. dan Soucek yang lawan City. Lu yakin mau bench boost dua pemain yang lawan City? Ya, why not? Cuman ya balik lagi Oke. sih. Sebenarnya sih bench boost itu kan kita harus lihat juga game week 26 siapa aja. Nah, ini gue belum tahu, makanya gue pengen banget 24 beres gue baru set up ke 26. Oke. Jadi makanya- ini di video ini disclaimer buat yang nonton ya. Ini planning sekarang begini nih. Minggu depan kita ada video lagi. Pasti ganti lagi. Bukan kita maksud tipu-tipu, tapi yang namanya adaptasi kan merubah plan terhadap berita tuh memang dilakuin sama kita. Iya. Itulah Oke, pokoknya. Oke, sip. Next. Steven, so what do you plan? Sialan, gue jadi kedua ya. Oke. Dari problem dulu ya, kita beresin problem dulu ya. Problem pertama gue adalah gue gak punya Antonio. Karena gue pengen dia kapten. Tadi waktu kaptensi kita udah bahas kan ya. Dari semua yang ada di sana, memang gue pun paling senang Antonio. Masalahnya kita punya konsep, kalau tim kita nggak kenapa-napa, jangan diapa-apain. Itu kalau dinegasiin, berarti kita jangan ngapa-ngapain orang yang nggak kenapa-kenapa. Betul kan ya? Nah, Watkins kenapa-kenapa nggak? Enggak, karena dia mau lawan Arsenal, Arsenalnya kartu merah, Burnley sama David Luiz. Itu satu. Wilson, kenapa-napa nggak? Enggak. Baru ngasilin. Newcastle baru ngasilin. Kan Newcastle kemarin gue udah bilang kan rata-rata pertandingan 9 shot, terus naik jadi 18, jadi 12 setengah berapa. Ya. Pertandingan terakhir kalau tadi lu lihat game week review itu, last game week tuh Newcastle 21 shot, jadi naik lagi terus nih. Jadi Wilson juga gak kenapa-napa. Bamford itu jelas gak kenapa-kenapa sih. Itu Bamford tuh gak akan gue jual sampai akhir musim kayaknya. Tapi gue gak punya Antonio. Jadi striker gue tiga-tiganya gak kenapa-kenapa. Tapi lu akan Dan back- apa-apakan. Dan back gue kenapa-kenapa? Kenapa back gue kenapa-kenapa? Karena Chilwell udah gak main 2 pertandingan berturut-turut nih. Tapi gue pengen punya Antonio. Akhirnya kali ini, semoga tidak jadi blunder, konsep timnya kalau gak kenapa-kenapa jangan diapa-apain itu akan gue labrak. Oh, iya. Kemungkinan besar gue jual Wilson. Yang Newcastle-nya tambah bagus, yang adalah penalti taker-nya Newcastle, yang ngelawan Southampton yang baru kalah 9-0. Semoga gak gue salih. Mau gue jual, gue jadiin Antonio. Dan dikaptenin. Oke. Tapi yang kenapa Karena- transfer out-nya holding, Pen? Kan Itu Chilwell holding tadi apa? yang... Oke, jadi Chilwell gue mau kasih 1 game week lagi karena dia lawan Sheffield. Kalau sampai cadangan pun kan kemarin kita lihat Chilwell juga gak main sama sekali kan. Bukannya masuk di babak kedua terus 1 poin. Jadi ya kalau Chilwell pun gak main ya udah bench gue yang masuk. Jadi kurang lebih gitulah. Oke. Digantinya ke Burnley defense. Maunya ke Burnley tapi kayaknya gak minggu ini. Oke. Gue mau minggu depan di game week 24. Jadi minggu ini gue punya 2 free transfer, gue pakai 1 doang. Wilson jadi Antonio dan gue kaptenin. Free transfer satu lagi gue roll ke depan biar nanti minggu depan. Karena gue pengennya Charlie Taylor, tapi Taylor masih cedera sampai sekarang kan, jadi gue gak mau in sekarang dulu. Kalau minggu depan udah sembuh, gue masukin Taylor. Kalau nggak sembuh, gue masukinnya Peters, Lawton. Kalau gue gak akan wildcard, gue Lawton. Tapi kalau gue bakal wildcard 25, nah gue mau bilang planning gue jadi mau wildcard 25 ya. Oh, Kalau gue jadi masuk wildcard ini 25, yang gue ambilnya Dark Horse gitu dia. Gue mau wildcard. Kenapa gue mau Kenapa, wildcard? Ini tuh gue gak mau. Sampai video minggu kemarin gue rasanya bilang ya, gue mau free transfer satu-satu. Cuma setelah dilihat-lihat lagi nih, gue nambah Antonio sekarang. Jadi gue bakal punya 3 West Ham, yaitu Soufal, Soucek, Antonio. Kenapa? Karena 3 West Ham ini bisa banget gue pakai buat attack game week ini yang lawan Fulham dan game week depan yang lawan Sheffield 24. Tapi 25 Antonio, Soucek, Soufal ini lawan Spurs. 26 kemungkinan besar single lawan City. Kalaupun double lawannya Arsenal tambahannya. Jadi 3 orang ini tuh gue nggak mau nih ada di tim gue. Itu 3 utang nih harus gue transfer out ya. Terus gue masih punya Jet Steer. Terus sekarang Chilwell juga jadi masalah. Jadi masalah di tim gue ada 3 West Ham. Bukan masalah sekarang ya, tapi masalah buat double game week ya. Ada 3 West Ham, ada Jet Steer, ada
Chilwell. Itu kalau gak ada lagi cedera, gak ada lagi COVID, gak ada apa-apa. Jadi gue butuh 5 free transfer. Sedangkan game week 26 itu tinggal, ini kita udah siapin game week 23, 3 lagi kan. Kalau gue minus 8 biar bisa bench boost di 26. Sama aja bohong. Plus, minggu depan itu Burnley di 24 lawan Crystal Palace sama Fulham. Jadi di 24 tuh ada 4 tim yang double game week ya. City lawan Tottenham dan Everton. Gue udah punya triple, no problem. Everton lawan Fulham dan City, itu yang gue bilang. Gua lihat. Oke, nah Everton tuh lawan Fulham dan City, itu yang gue bilang. Itu cuma Fulham tambah 2 poin. Terus di 25 gue gak mau Evertonnya juga karena lawan Liverpool, ya kan? Jadi itu gue skip, Everton gue skip. Fulham lawan Everton dan Burnley gue skip karena belum ada pemain Fulham yang gue mau. Yang gue mau tuh cuma Burnley lawan Crystal Palace dan Fulham. Kalau Burnley, lu pasti belinya defender dong, gak mungkin beli Chris Wood atau Barnes, ya mungkin sih, tapi gue gak mau. Kalau beli defender, gue rasa percuma, karena semua orang yang engage FPL player, pasti beli back Burnley juga. Lu juga beli Burnley tadi barusan, Tom. Iya. Jadi kalaupun gue beli Burnley terus dia clean sheet, ya sama kalau aja ya. orang sekitar gue punya Pope, punya Taylor clean sheet, nggak guna. Jadi di 24 gue pengen target double Burnley defense. Cara gue attack adalah gue doublein. Gue pengennya di 24 jet steer gue keluarin masuk Pope, Holding gue keluarin atau Chilwell salah satunya masuk back Burnley. Jadi kalau Burnley clean sheet, Tony dapat 4 poin, gue dapat 8. Pengennya begitu. Tapi kalau gue punya double back Burnley, di 26 double, dia lawan Spurs dan Leicester. Jamie Vardy udah sembuh, Harry Kane udah sembuh. Ngapain gue nge-bench boost? Bench gue adalah back yang bakal lawan Harry Kane dan Jamie Vardy. Gue gak mau juga dong nge-bench boost kayak begitu kan. Belum gue minus 8 dulu tadi buat ngeluarin Antonio, Soucek, Soufal, Chilwell, dan Grealish. Total ada minusnya kan buat sampai sana. Jadi planning gue adalah gue attack-attacknya. 23 gue beli Antonio kapten. 24 gue double transfer karena gue punya 2 free transfer, double defense Burnley biar gue dapet poin defense-nya. Struktur tim jadi hancur, gue jadi punya kiper kayak Evan gitu ya, 1 Pope, 1 lagi Martinez. Ini lebih mahal lagi Van Dijk, belum ini 5,5 sama 5 harganya kiper gue nanti. Tapi 25 gue wildcard. Jadi buat benerin lagi ya. Dibenerin lagi. Di 25 gue mau attack Leeds. Karena Leeds itu double lawan Wolves dan Southampton. Oke. Nah, kenapa yang gue senang di sini? Buat orang-orang yang udah gak punya free hit kayak Zo udah gak punya free hit kan? Dia tuh pasti nahan Leeds terus. Karena di 29 Leeds tuh nggak blank. Tapi Leeds tuh di 26 nggak double. Nah, terus di 25 double. Jadi semua orang yang udah yang free itu pasti punya Rafinha, punya Dallas, punya Bamford nih. Di 25 gue ikutin, karena dia double, gue juga pengen. Di 26 kan Leeds nggak double. Gue pakai free transfer gue menuju 26 buat buang Leeds-nya. Ambil ya whoever lah kemungkinan Grealish gitu ya. Terus 25 juga gue mau wildcard masukin Adams atau Ings. Karena 25, 26, 27 semuanya double game week. Dan double game-nya bukan lawan City, MU, Liverpool gitu loh. Masih ada Leeds-nya, ada Everton-nya, ada Sheffield-nya. Jadi ya lumayan. Jadi planning gue itu sih, gue yakin banget nih. Lewat 26 ya. Nih, 23 gue dapat poin dari Kapten Antonio, 24 gue dapat poin dari double defense Burnley, 25 gue wildcard jadi squad gue bagus, 26 gue wildcard, gue bench boost dengan squad yang baru gue wildcard. Beres game week 26, gue udah 20 poin di atas itu. Oh, 20 poin ya? Bukan nyusul doang. 25 poin. 20 poin. Oh. Di atas lo. Oke, siap. Tapi gue udah gak punya wildcard lagi. Lo masih bisa wildcard nanti. Gue udah gak punya. Tapi itu keuntungan yang mau gue pakai di sini. Planning gue kurang lebih gitu. Oke, kalau gitu. Next, Zo, gimana planning lu? Oke, setelah bahas good FPL, mari kita masuk ke luck FPL. Gini, gue punya problem sama sih kayak yang lain tadi, punya Liverpool versus City 4 player. Cuma masalahnya di sini gue aset City cuma punya 2, untungnya gue cuma punya defendernya juga cuma 1. Kemungkinan besar untuk menyiasati problem yang ini kan problem untuk week depan doang ya, seharusnya. Gue udah melakukan transfer sih. Gue udah outrobo, masukin Azpilicueta lagi. Sebentar, kemarin minus 4. Kemarin gue minus 4. Azpilicueta
dan Matt Ritchie. Gue mengeluarkan masalah gue dong harusnya ya kan. Iya. Nah ini sebenarnya masalah. Gue mengeluarkan masalah gue, tapi gue memasukkan masalah baru gitu. Masukin Luke Shaw sama Clinch. Oke. Luke Shaw bukan masalah lah. Oke lah. Dan gini. Lu mau masukin Aspi lagi, di mana lu akan mendatangkan masalah lu yang lama. Bukan mau. Sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan. Tapi yang lama bukan masalahnya bukan di Aspi, tapi di Ritchie-nya. Iya. Tapi di Ritchie. Tapi Aspi jadi ke bawah tuh. Iya, jadi ke bawah Aspinya. Kenapa? Waduh. Ya. Gue nggak mengikuti quotes kita ya, quotes S3 bola yang kalau timnya nggak kenapa-napa, jangan diapa-apain gitu kan. Tapi ya, tadi ada nggak kenapa-napa. Zo, tapi tadi satu orang ada mau ngapa-ngapain, Zo? Itu beda sendiri ya. Beda. Mungkin dia punya planning tersendiri ya. Zo, nih, ini untuk nyadarin lu ya, Zo ya. Ini untuk nyadarin lu ya. Game Week 20 tuh belum lama kok. Ini kita masih bahas Game Week menuju 23. Game Week 20 ranking lu tuh di atas gue dan Tony. Lu tuh 225.000, gue sama Tony tuh hampir 300.000. Lu menjual masalah dan mendatangkan masalah, itu bikin ranking lu dari 225 jadi 300.000 sekarang. Saat gue sama Tony udah 100.000, lu jadi 300.000. Jadi ini mas saran sebagai teman ya. Janganlah jual masalah beli masalah. Jangan jual beli masalah. Jual masalah, beli solusinya, Zo. Ini gue yakin lu baru beli Mateus Klich nih ya. Gak sampai 3 video ke depan, lu bakal tulis di sana problem squad lu Mateus Klich. Nanti lu jual beli siapa lagi, Jack Harrison. Nanti bakal kalau kata gue, ini pasti ada hubungannya dengan Blank Game Week 29 no free hit tuh problemnya tuh. Oke. Zo udah pakai free hitnya dia ngumpulin leads ya. Oke, good. Visioner ya, dari sekarang jauh sekali. Wow. Tapi itu gue senang banget loh. Itu tuh gue senang banget. Jadi banyak yang nanya gini misalnya, DCL atau Bamford? FPL itu bukan game yang ada jawaban general. Jadi contohnya di mata gue sekarang, Zo masukin Klich ini aneh. Tapi di mata Zo sekarang masukin Klich ini visioner, betul kan ya? Karena tiap tim punya cara mainnya masing-masing, punya penggunaan chip yang beda-beda, punya long term planning yang beda-beda. Jadi kalau nanya A atau B, ya buat si A bisa A yang bagus, buat si B bisa si B yang bagus. Jadi memang oke, Zo, itu bagus. Gue gak kepikiran lu masukin Klich untuk gak jadi maaf. Bagus, Zo, lu bakal naik lagi. Lanjut, Zo. Kan Klich ini ya bahas dikit ya kenapa gue ambil Klich juga, karena kemarin kan Rafinya sama Bamford kuning ya, harusnya cedera ya. Main. Ya gue pikir siapalah penggantinya Bamford, penalti taker gitu kan, gak ada Rafinya juga, ya udahlah Klich mungkin main hasil penalti atau gimana. Cuma ya nggak hasil juga ya, it's okay sih, gue bakal tetap keep sampai 29 nanti, kemungkinan besar gue keep emang Klichnya. Karena itu tadi dia nggak blank. Kemudian problem gue selanjutnya itu di Blank Game Week 29 kan gue udah nggak punya free hit ya. Jadi gue harus desain gimana transfer gue sedemikian rupa biar gue nggak ketinggalan banget di Blank Game Week 29 nanti. Jadi idenya adalah gue nggak terlalu mengejar ya gue masih ngikutin di Double Game Week 24, 25, 26. Gue tetap mau masukin aset-aset yang double, cuma gue nggak akan sebanyak yang lain mungkin kayak sekarang aja gue ada list di 26 nanti kan single lawan Villa doang, dan di 26 gue akan tetap pakai bench boost walaupun siklisnya nanti single, ya gue berharap ya mungkin bisa nge-outscore somehow gimana assist atau gol assist 1 gol mungkin listnya. Seenggaknya maksud lu nggak ketinggalan jadinya ya? Iya, seenggaknya nggak ketinggalan. Terus kemudian di game week 23 ini gue mau out holding, masukin Lautan. Tadi Evan juga udah bilang banyak manajer yang pasti udah masukin defender Burnley, dan gue nggak mau ketinggalan keretanya. Berarti bakal minus 4 lagi dong? Kenapa? Minus 4 lagi? Bakal minus 4 lagi. Sama dong, terus Burnley clean sheet plus 4. Lah ya lapor udah. Enggak, tapi kan Burnley-nya dapat double. Iya, tapi Burnley-nya dapat double di 24-nya. Good point. Sip. Makanya karena 4 fixture termasuk double-nya ya.
Burnley itu lawan Brighton, Crystal Palace, Fulham, West Bromwich. 3 dari 4 ini bisa clean sheet sih udah oke menurut gue. Return banget. Oke banget. Banget karena nantinya akan di gue nggak tahu juga sih bakal dibuang apa nggak. Di game week 24 steer out Sanchez in. Iya. Kenapa? Ini juga salah satu escape route gue buat di blank game week 29. Kemungkinan besar Brighton nggak blank karena untuk Brighton kebalik blank. Kemungkinan besar Brighton tuh blank. Nggak blank, single. Nggak blank. Tapi nggak double. Karena untuk Brighton double, mereka harus ngalahin Leicester di FA ya. Di 29 ya. Jadi lu jadi main yang 26 main, 29 main. Ya betul. Betul. Targetnya Zo bukan 26 sekarang. Lebih jauh 29. Mau yang Zo 29. Jadi di 25 gue bakal out Lacazette sama Havertz yang juga mungkin emang udah jadi masalah gue juga sih sekarang sebenarnya Havertz. In Maupassant lagi-lagi aset Brighton 26 terakhir out Soucek, intinya masukin satu attacking force-nya City, entah Mahrez, entah mungkin Bernardo, entah Gundogan, karena double juga di 26 dan kemungkinan besar di 27 juga double City. Ya intinya nantinya di 26 sih gue kemungkinan besar tiga bench gue akan single game week, tapi 3 player itu yang akan jadi kunci gue nanti di 29 biar nggak nyangka gue Zo gini lu harusnya sepanjang musim Zo. Capek ya. Mau balik sedikit tadi kok Evan tadi bilang grafik gue kan turun kan, udah 3 game week dari game week 20, 21, 22 kan sekarang. Kalau dilihat trennya, gue tuh setiap downfall, ini downfall keempat gue ya, gue setiap downfall tuh selalu per 3 week ya kan, abis itu gue di bounce back dengan luck. Jadi ya, nanti di video berikutnya waktu kita monthly review kita kasih lihat ya gimana apa yang namanya downfall 4 kali bounce back itu kayak gimana nanti. betul. Anyway, Zo ini lu berarti udah ya, atau ada lagi nggak? Enggak, terakhir itu Kapten Bruno, udah. Oke. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih, sama kayak Evan juga. Gue balik dulu. Soucek lu katanya mau dimainin, lu mau gimana masukinnya? Good question. Nggak bisa jawab. Oke. Ini itu, kan Evan mau memberikan satu kesempatan lagi pada Chilwell. Jadi dia berharap Chilwell nggak main, Soucek hasil. Nggak bisa, 2 back. Back tuh harus 3. Nggak, gini. Iya. Minggu ini adalah minggu di mana itu gue punya 8 pemain ya, 5 gelandang 3 striker. Siapapun yang gue cadangin salah. Jadi lu cadanginnya salah. Kan lu cadanginnya salah. Iya. Kemungkinan besar gue cadangin Ilkay Gundogan. Gue akan mencadangkan penalti taker Manchester City. Cadangan salah kan? Tapi gue cadangin siapapun salah kan? Gue cadangin Soucek salah, gue cadangin Son lawan West Brom, gue cadangin Bruno gak mungkin, cadangin Salah juga pemain paling mahal. Kalau biasanya kalau penalti kick taker walaupun KDB nggak ada, opsinya itu bukan Gundogan doang. Yang pertama pasti Mahrez biasanya ngambil. Jadi kalau main, kemungkinan besar Mahreznya bukan Sterlingnya. Oke. Berarti Gundogan cadangan, Soucek main. Oke. Kalau Zo gimana? Nah, gue mau tanya soalnya dia naruh juga tuh Soucek tuh. Ya itu Havertz tolong disingkirkan, nggak tahu masih cedera apa enggak juga. Itu gampang. Kalau Zo easy decision itu. Oke. Next terakhir F5. Sebentar. Lu punya Soucek nggak, Ton? Udah di training. Oke. Gua udah masukin. Evan, silakan Evan. Oke, tadi ngecek aja. Zola FPL, gua bet FPL. Oke. Kenapa? Itu percayalah. Sebenarnya waktu lu ngomong ini Tony ngomongan Zo tuh buat game week 29 gitu. Zo tuh baru yang iya juga ya gitu. Itu jadi alasan gue. Nah, udah gitu. Jadi lu nggak usah terlalu muji, dadakan aja kepikiran. Iya juga ya gitu. Kan hoki. Nih, gue bet FPL nih. Bet FPL tuh problemnya apa? No problem. Bet FPL namanya. Ini gue yakin nih kalau kita nanya Evan 26 lo bench boost siapa aja? Belum tahu Evan ya.
Gue belum lihat jadwal lagi. Tapi ya itu tuh kan udah dilihat. Gue free transfer, gue pengen ya penyesalan gue kan tadi 1 Dallas. Kenapa gue ganti Dallas dulu ya? Padahal Justin bisa hasil, cuman ya gue kan ngelihatnya double game week-nya. Double game week gue butuh pemain Leeds. Terus kalau gue lihat ternyata gue di bank banyak duit. Wow. Gue bisa bench boost dengan semua pemain yang pasti main gitu. Kayak sekarang kan kalau kemungkinan besar gue bakal ngeluarin Cancelo. Gue lebih percaya sama Liverpool. Bias Liverpool. Cancelo keluar, Lowton masuk. Wah, Lowton ya? Tumben banget lo ikutan arus nih. Ikutan beli. Biasanya kan enggak. Kayak kita ke waktu itu beli back City, dia enggak gitu kan. Saat dia beli back, ini enggak hasil. Ini mah terlepas momen Burnley-nya double game week. Lawannya juga nggak terlalu gimana. Terus duitnya lumayan turunnya jauh. Oh, berarti lu akan menggunakan si duit yang turun ini untuk mengupgrade seseorang berarti ya? Betul. Siapa tuh yang di-upgrade? Itu ya maksudnya itu udah ganti Lowton. Game week 25-nya gue bakal ganti Foden ke Rafinha. Oh, turun lagi dong? Iya, turun lagi. Tapi banyak-banyak amat. Di 26 yang double itu kan Soton. Sama Leeds. Dan kemungkinan Soton tuh 26, 27, 28 double. 25, 26, 27. 25, 26, 27 tuh. Maksudnya ya. Di 26, 27-nya gue bisa punya Ings sama Adams. Jadi Brewster. Brewster lu jadi Ings. What an upgrade. Dua pendapat gue buat Evan. Yang pertama ya, yang jelek dulu Evan ya. Lu tadi bilang, minggu lalu baru jual Justin, aduh jadi Dallas kecepetan, Justinnya bagus. Minggu ini, lu jual Cancelo yang mau double game week, Van, jadi Lowton, Van. Itu copy paste Justin. Itu yang opini yang kurang bagus. Opini kedua, lu bisa mikir ya, sampai 26 beli Ings, 25 beli Rafinha. Ini kita berempat makin ini ya, makin engage sama efek kayaknya. Ini efek double game week. Pakai kacamata. Efek kacamata ini. Gue jadi waduh. Van, lu jadi asisten profesor ya sekarang ya? Pantesan. Gue masih nggak tahu. Tapi bagus. Double game ini bikin para pemain FPL lebih ngulik sih, lebih nyiapin long term plan sih. Sih. Oke, paling gitu aja ya. Iya, ini gue bisa utak-utiknya tuh kayak misalnya kalau ada harga yang salah satunya naik dan gue jual jadi cuan lagi gitu, gue justru bisa masukin Vardy. Ganti DCL. It's good. Ya banyak yang bisa diutak-utik sih. Foden bisa jadi Mahrez misalkan gitu, Brewsternya naik paling gitu ya. Tapi lagi-lagi, ini semua planning kita yang disebut ini, betul. Kita belum tahu ya. FA Cup 5th round belum terjadi. Yang udah confirm kan baru 24, 25 kan 26 jauh. Ya, tapi maksudnya kenapa kita ngomong gini supaya kita bisa kasih gambaran juga gitu ya, bagaimana cara kita memplanning untuk double game week gitu ya. Rangka berpikirnya lah. Oke. Sok lah, Van. Ditutup saja salah. Keputusan tetap di tangan kalian. Kalau kayak gue kan lebih memilih Robo daripada Cancelo, ya itu mah beda lagi lah, itu mah rangka dari lu fans biasa aja. Kalau gue lebih fans Liverpool daripada Spurs ya. Intinya apapun yang kalian mau tanyakan ya, cuma kita pasti update-nya sebelum deadline ya. Ya, kita update sekarang sebelum deadline biar kalau ada ganti-ganti nggak terkesan penipu lah videonya, karena kita memang nggak bermaksud penipu. Kita juga cukup interaktif, jadi sebelum kita buat video ya, sebelum mulai deadline, kalian ada yang masih mau nanya-nanya di Twitter, di YouTube, di Instagram masih bisa kita jawab. Gitu. Yes. Cuman ya tidak sepanjang di video ya kalau kalian nonton, cuman masih kita tampung. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan untuk planning ke depannya, silakan tanya sebanyak mungkin. Kita akan tampung. Oke? Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke, bye-bye.